Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam berdesa. Kami menyapa Bapak-Bapak Kepala Desa dan BPD, unsur masyarakat, dan tentunya juga teman-teman pendamping desa se-Kabupaten Nias. Ini konten sengaja kami buat. Ini khusus untuk para kepala desa, BPD, unsur masyarakat dan seluruh stakeholder di desa, dan teman ini juga untuk teman-teman pendamping ya di seluruh Kabupaten Nias terkait dengan prioritas dana desa 2021. Seperti pada layar kami bahwa prioritas dana desa 2021 adalah jawaban kondisi Kabupaten Nias. Dari beberapa argumen dan pertanyaan seputar prioritas dana desa, baik dalam diskusi maupun pertemuan forum ya, rapat koordinasi, kami mendapatkan berbagai argumen dan pertanyaan dalam proses pendampingan kami terkait dengan prioritas dana desa 2021. Ini konten sengaja kami buat ya, untuk menjawab argumen dan pertanyaan seputar prioritas dana desa tersebut. Di sini kami coba mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui ya, sebenarnya ini dana desa 2021 ya, prioritasnya ya, sesuai dengan regulasi itu diarahkan kemana. Lalu kami coba menguraikan beberapa argumen ya, dan pertanyaan atau semacam pernyataan yang menurut kami itu halnya tidak mendasar ya. Yang pertama, katanya ya, Nias zona hijau ya, aktivitas masyarakatnya seperti biasa sehingga ekonomi warga tidak terganggu itu dalam kondisi pandemik dan situasi penyebaran COVID-19. Yang kedua, untuk menentukan prioritas dana desa itu sesuai kewenangan desa, atau juga di desa ada musyawarah desa yang merupakan ya musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan tertinggi di desa. Sebagai justifikasinya ya, itu dikatakan dalam Permendes nomor 13 bahwa setiap kegiatan atau kalimat dari kegiatan yang disebut dalam Permendes nomor 13 2020 selalu ditutup dengan atau diakhiri dengan kalimat kewenangan desa itu. Argumen berikutnya ya, nggak apa-apa penggunaan dana desa boleh tidak PKTD. Yang PKTD itu hanya kegiatan yang ditetapkan atau yang diuraikan dalam bab 3 huruf C angka 6 Permendes nomor 13 tahun 2020. Jadi yang ada dalam daftar kegiatan itu sajalah yang termasuk kegiatan PKTD. Maka kegiatan yang lain yang tidak disebut dalam ya huruf C angka 6 tersebut boleh tidak PKTD. Itu argumennya, dan menurut kami itu semua argumennya tidak mendasar ya. Keempat ya untuk memenuhi syarat PKTD-nya, yang penting desa memilih salah satu saja yang PKTD, yang lain boleh tidak. Kenapa? Ya dengan argumen seperti ini, bagaimana kita paksakan desa untuk mengikuti PKTD dengan syarat minimal upah 50% dan setiap kegiatan? Ya itu mustahil ya.
bagaimana jika desa mau bangun balai pelatihan, ya, pengaspalan, PPT, parit beton, harus dipaksakan upah minimal 50% gitu. Iya, betul juga sih. Bayangkan ya, kalau misalnya pagu anggaran kegiatannya itu 400 juta, maka minimal 200 juta itu untuk upah. Ya, tentu di luar, tentu tidak masuk akal kalau dipaksakan, ya, betul. Argumen yang kelima, ya udah, untuk memenuhi PKTD katanya, ya dianggarkan saja, ya, nanti kalau tidak habis ya dikembalikan. Ya menurut saya sih ini juga agak janggal ya. Senam argumennya tidak neraka. Oh sorry, bukan, tidak ada penjara katanya. Jika penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas itu. Nah itu sih ya sekedar intermezzo aja dulu ya. Ya katanya sini saya nggak perlu takut berlebihan dengan Tuhan virus lah, jelas-jelas aja di bungkusan rokok itu ada peringatan awas mati aja, masih lu langgar. Itu sekedar itu intermezzo aja. Nah ini itu tadi argumen. Nah itu argumen yang tadi itu kami coba menjawabnya ya, tetapi nanti dalam video ini kami menjawabnya satu persatu ya, satu persatu. Kenapa? Nanti mengingat durasi videonya, nanti argumen lain akan kami jawab secara kontinu tapi di video berikutnya. Ayo sekarang bapak-bapak ibu kepala desa, BPD ya, masyarakat dan seluruh stakeholder di Kabupaten Nias, ayo mari kita lihat ya prioritas dana desa 2021 sesuai dengan regulasi yang ada itu ya. Yang pertama, sesuai dengan Permendes nomor 13 tahun 2020. Kedua, sesuai dengan Permendes nomor 21 tahun 2020 itu. PMK 222 tahun 2020, Peraturan Bupati Nias nomor 2 tahun 2021, Permendagri 111 tahun 2014, Permendes nomor 16 tahun 2019. Tuh. Ini kalau kami pendamping desa ya, kami menjawab sesuai dengan regulasi yang ada. Itu. Kenapa? Ya, karena kami pendamping desa adalah mata, kaki, dan hati Kementerian Desa. Pekerjaan kami juga adalah mendampingi dan mengawal ya kebijakan dan regulasi dari Kementerian Desa. Tuh. Baik, kita lanjutkan. Mari kita lihat ya, pada pasal 5 ayat 2 Permendes nomor 13 tahun 2020. Kira-kira di sana dikatakan prioritas dana desa itu untuk apa? Mari kita lihat ya. Penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Ingat, sesuai kewenangan desa itu saya blok supaya nanti ini mudah ya kita pahami di mana digunakan itu kewenangan desa. Bagian B, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan adaptasi kebiasaan baru desa. Itu ada 3 ya, prioritas penggunaan dana desa. Lalu mari kita lihat kembali pada Permendes nomor 21 tahun 2022 ya. Ini adalah peraturan Menteri Desa tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Di pasal 6 ya, di sana disebut bahwa SDGs desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Di pasal 8 ayat 1 dikatakan tujuan SDGs desa ya,
diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambarkan pada sistem informasi desa. Nah, salah satu prioritas dana desa di tahun 2021 itu adalah pendataan desa, di mana nanti ya mulai tahun 2022 perencanaan pembangunan desa itu berdasarkan kondisi yang objektif, berdasarkan hasil pendataan desa tahun ini. Dan yang kemudian dikatakan bahwa prioritas ya SDGs desa itu menjadi pedoman bagi pemerintahan desa, BPD dan masyarakat dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan desa. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa SDGs ya, ke SDGs desa itu telah diperkenalkan oleh Bis Menteri menjadi konsep ya pembangunan desa. Maka apapun kegiatan, apapun pembangunan pemberdayaan yang dilakukan di desa, tujuannya untuk percepatan pencapaian SDGs desa. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa SDGs desa itu ya ini ada 18 tuh. Kemudian di tahun 2021 dalam kondisi pandemi COVID-19, SDGs desa atau prioritas SDGs desa itu ada terdiri dari 10. Ya, itu sebagaimana tampil pada layar monitor ini. Tuh. Ini ada 10 prioritas SDGs desa yang harus dicapai ya. Yang kemudian saya lanjutkan pada materi Permendes terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Ayo. Lalu mari kita lihat pada pasal 38 PMK 222 tahun 2020. Ya. Pada pasal 38 ayat 1 di sana dikatakan dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa. Dijelaskan pada ayat 2-nya bahwa pemulihan ekonomi itu ya berupa jaring pengamanan sosial, ini BLT ya. Lalu padat karya tunai, bisa pemberdayaan usaha mikro kecil menengah ya, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi desa melalui BUMDes gitu. Lalu mari kita lihat lagi di pasal berikutnya, masih di pasal 38 ayat 4 ya, bahwa prioritas utama ya dana desa itu adalah BLT ya. Lalu selain itu penggunaan dana desa juga dimaksud ya termasuk dalam kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Tapi ya, ini tuh, di ayat 6 ya, penggunaan dana desa itu sebutkan di sana, penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana desa. Ini buktinya bahwa ya, antara Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan mereka mengeluarkan aturan yang selaras ya, selaras, dan ditegaskan dalam PMK pasal 38 ayat 6 ini bahwa penggunaan dana desa ya, mempedomani peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana desa. Yang mana itu? Yaitu peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2022 yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa 2020. Jadi Bapak Ibu paham sampai di sini? PMK ya, Peraturan Menteri Desa nomor 13 dan Peraturan Menteri Desa nomor 21
itu selaras gitu. Lalu mari kita lihat berikutnya. Nah, ini dalam peraturan Bupati Nias nomor 2 tahun 2021. Mari kita lihat kira-kira pada Perbub kita mengatur secara khusus ya, atau juga selaras ya dengan aturan yang lebih tinggi gitu. Ini nanti akan menjawab ya argumen-argumen yang di atas itu loh. Kenapa menjawab? Ya, kalau peraturan Bupati saja selaras dengan peraturan pusat, itu artinya bahwa ya pemerintah Kabupaten Nias mendukung prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Nah, kita lihat di pasal 13. Di sana dikatakan pada ayat 1, dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi. Sama persis ya itu bahasan tadi di PMK Permendes nomor 13, pemulihan ekonomi. Lalu di ayat keduanya itu dia uraikan. Kalau tadi di PMK 222 itu tidak diuraikan, tapi di sini diuraikan di Perbu betul. Jadi yang dimasukkan dengan pemulihan ekonomi itu berupa jaringan pengaman sosial atau ini BLT itulah. Lalu ada padat karya tunai, pengembangan UMKM, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi desa melalui BUMDes itu. Jadi Perbub PMK Permendes nomor 13 sampai di sini kita paham bahwa ini semua selaras, nggak ada yang berbeda, tidak ada prioritas lain penggunaan dana desa 2021 ya selain 3 poin ya program dan kegiatannya gitu. Lalu sebagaimana disebut pada ayat 6-nya lagi bahwa yang 3 poin itu adalah ya, untuk percepatan pencapaian SDGs desa melalui kegiatan apa? Persis sama, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru desa. Semua selaras, nggak ada yang berbeda ya dari sisi regulasi yang sudah ada. Betul. Lalu kira-kira perbedaannya kok masih ada ya yang mengatakan boleh ini, boleh yang tidak prioritas. Tentu ya desa yang patut dengan aturan itu ya seharusnya mengikuti regulasi yang sudah ada. Nah, nih sekedar intermezzo aja saja sih. Jika benar susu sapi menyebabkan pintar, lalu mengapa tidak ada anak sapi yang sarjana? Nah, itulah. Masalah dapat menjadikan kita dewasa. Maka dari itu seringlah bermasalah. Oh, jangan cari masalah loh. Tuh. Ini hanya saja ya, apa sekedar intermezzo. Lalu mari kita kembali fokus. Oke, kita fokus pada garis pada lingkaran kuning ya. Sini pelayanannya sangat ramah ya, udah kita lewat saja. Itu hanya sekedar intermezzo. Nah, kembali ke tadi. Dari Permendes nomor 13 PMK 222 Peraturan Bupati nomor 2 ya. Prioritas dana desa itu hanya ada 3 tadi. Pemulihan ekonomi nasional ya. Lalu program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru di desa. Tuh. Jadi sama sekali tidak ada prioritas lainnya. Nah, bagaimana nanti konsep-konsep kegiatan pemulihan ekonomi ya sesuai kewenangan desa ya, itu termasuk tadi ya, itu
sudah disebut tadi melalui padat karya tunai desa, jaring pengaman sosial, pengembangan sektor prioritas dan BUMDes. Kalau program prioritas nasional itu ya salah satunya itu yang sedang kita lakukan sekarang itu adalah pendataan desa, adaptasi kebiasaan baru desa, yaitu penerapan prokes, pencegahan, penanganan COVID-19. Itu intinya. Dan yang lain, ini ada 3 prioritas dana desa 2021. Lalu pada video berikutnya kami akan coba membahas lebih dalam lagi apakah kewenangan desa yang disebut dalam prioritas dana desa tadi itu, ya, kewenangan desa itu apa dapat mengubah arah kebijakan prioritas dana desa 2021, ya, karena dia punya kewenangan lalu punya musyawarah, ya, dia melakukan musyawarah lalu dia menentukan prioritas dana desa, apa bisa tanpa sejalan dengan peraturan yang di atasnya? Apakah dengan dalih musyawarah dan kewenangan desa, apakah desa boleh mengubah arah kebijakan prioritas dana desa? Itu nanti akan kami bahas pada video berikutnya ini. Nanti link video ini akan silakan nanti dilihat di bawah deskripsi video ini. Saya pastikan Bapak Ibu menonton ya. Tuh. Isi semua dari berbagi ini supaya nanti Bapak Ibu jangan salah paham. Jadi saya penegasannya bahwa prioritas dana desa ada 3, ya, yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, kemudian program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, dan ketiga adaptasi kebiasaan baru di desa. Jadi yang mungkin menjadi pertanyaan, apakah kewenangan desa, musyawarah desa, keputusan tertinggi di desa bisa mengubah arah prioritas penggunaan dana desa? Atau kegiatan yang dimaksud yang 3 ini apakah boleh dilaksanakan tanpa padat karya tunai desa? Itu saksi siapa nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Sekian dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat dari kami.